Balik lagi sama gue Azam. Kali ini podcast kedua, podcast camping. Ya kali gak kuy. Nih gue lagi bareng sama Dita. Dita kan namanya? Iya, Dita Aulia apa? Aulia Syamsi. Dita aja panggilannya. Dita ini temen gue waktu SMA. Dia kenal beda sekolah gitu ya? Beda sekolah. Beda sekolah. Kita kenal gara-gara Satu pelatih. Gue pramuka, dia paskib. Nah, lu tuh sekarang ngapain sekarang sibukannya? Sibuk gue sekarang kuliah. Terus gue juga ikut di beberapa organisasi UKM. Di eksternal tuh gue ikut ya adalah ini rada, yang satu lagi kalau gue ikut eksternal rada ini ya ntar. Ya pokoknya ada organisasi gitu lah pokoknya. Tapi UKM apa yang dari kampus? Gue UKM olahraga. Terus satu laginya gue ikut volunteer gitu sih. Volunteer? Tapi itu untuk anak-anak. Apa tuh namanya? Sun. Senyum Anak Nusantara. Senyum Anak Nusantara. Itu udah ada di Indonesia semua itu? Udah. Itu udah ada di 34 provinsi. Kotanya itu kurang lebih ada 60 lebihan lah. Nah lu di Sun ini sebagai apa? Ngapain kah? Gua itu sebagai koordinator Sun Salatiga untuk Sun Salatiga. Salatiga. Oh berarti lu sekarang di Salatiga kuliahnya? Iya. Di apa betul. tuh? Di IAIN Salatiga. Ini baru kali ini masuk YouTube ya, IAIN Salatiga. Oh jadi IAIN Salatiga beruntung sekali Anda. Apa lagi nih? Nih Mbak nih, kita kan lagi nge-camp nih. Kayaknya manner banget gitu dari dandanannya gitu. Buat masuk YouTube lu. Khusus. Oh harus. Kalau di gunung kita kagak ada make-up. Ada make-up, biasanya nggak make-up. Tapi lu travel antusias gitu nggak sih? Maksudnya kayak suka traveling banget gitu anaknya? Suka sih, cuman gue lebih senangnya kalau diajak ke gunung. Gunung berarti lu lebih anak gunung banget ya? Nggak anak gunung banget juga. Tapi lu suka naik gunung? Terus lu sering naik gunung apa sih? Masih standar aja sih sebenarnya. Masih biasa-biasa aja, nggak yang gimana-gimana. Paling kalau misalkan lagi ada yang ngajakin muncak yuk gitu, kalau gue pengen gitu ya udah gue muncak, kalau enggak ya enggak. Cuman kalau untuk di daerah Jawa Tengah tuh paling kayak standarnya Andong, Perahu, Lau, Ungaran gitu-gitu aja sih. Berarti udah berapa gunung tuh yang pernah dinaikin? Berapa ya? 10 lebih 10? 5 lah, cuma 5 doang kok, cuma Merbabu gitu-gitu doang. Tapi selain gunung lu suka explore mana lagi gitu selain gunung? Paling kayak ke curug-curug. Gimana? Kayak daerah-daerah Magelang. Tapi enggak sih. Waktu kan lu asalnya Depok kan? Depok ya? Lu tuh sering explore curug-curug daerah Bogor nggak sih? Suka, cuman kan karena jauh banget anjir. Jauh dari Depok ya? Iya. Di rumah gue juga hitungannya jauh sih, nggak jauh banget ya sih. Paling nggak nyampe curug juga, curug yang di Sentul. Curug apa tuh? Lu lihat? Iya, Bidadari itu pernah nggak Bidadari lu ya? Pernah gua. Tapi itu udah rame banget gak sih? Iya, jadi udah rame, udah gitu juga banyak sampah-sampah. Banyak sampah ya? Jadinya udah yang nggak perawat. Tapi kan daerah sono juga masih banyak curug-curug alami nggak sih? Banyak kan? Tapi jauh tuh di kaki Gunung Salak. Tapi gue juga maksudnya ada beberapa referensi curug, emang itu belum masih alami sih kalau di Bogor. Tapi lu belum pernah berarti ya ke curug-curug alami gitu ya? Belum. Ya kalau mau tahu salah satu curug alami, lihat video gue yang lama tuh setahun yang lalu kalau nggak salah. Oh iya, gue sempet ngeliat juga sih. Lihat kan tuh sepi tuh, bener itu asli. Masih ya suara-suara alam gini masih banyak lah, masih sepi. Tapi mungkin gue mau ke situ, cuman kan gue juga butuh orang kali, gue juga nggak berani kalau untuk kayak temen-temen gitu kan belum tahu daerah-daerah sana. Tapi kalau di sini berarti lu sering explore juga curug? Kalau diajak iya. Biasanya kalau sama temen-temen gue di sini ya udah gue ngikut. Kalau waktunya pas, kalau misalkan lagi ada kegiatan gue nggak bisa ikut. Terus ini kan lagi pandemi nih, tapi lu tetap jalan-jalan terus, maksudnya sama pandemi. Sering jalan juga. Jalan gue tetap. Jiwanya meronta-ronta ya, jiwa traveling tetap ya. Emang selama pandemi lu udah berapa gunung yang dinaikin? Belum sih, tutup. Enggak, kemarin. Kan pandemi kan kita harus pandemi udah lama. Terakhir itu gua ke Ungaran waktu itu. Ungaran tuh bulan apa?
bulan apa ya, sebelum gua balik tuh April apa Maret gitu, kayaknya awal April deh. Berarti belum terlalu lama banget lah ya. Belum lama, Sekarang PPKM nggak bisa kemana-mana. nggak bisa kemana-mana, tapi awal Agustus sih. Awal Agustus lu Gua mau berdua doang tuh sama temen gua. kemana tuh? Temen gua ngajakin ke perahu karena lu gua berdua sama cewek? cewek. Wah, mantep. Cewek. Yakin? Berdua ke perahu, cewek? Yakin. Cewek. Naik motor tuh? Motoran dari Motor. Salatiga. Travel Wonosobo. antusias banget gak tuh? Ih. Emang gimana ya? Kalau ada Gila. motor mah jalan terus. Jalan terus. Kalau nggak ada motor, Terus lu ini gak sih maksudnya? Ngerasain gak sih lu? Ketika lu di Jawa Tengah sama lu lagi di Jawa Barat, mau naik ke dari Jawa Barat nih, mau naik ke gunung di Jawa Tengah, lebih banyak effort yang dikeluarin gak sih tuh? Dari duit, tenaga ya nggak sih? Waktu. iya. Cuma kan karena gue di Jawa Tengah ya, Jadi- duitnya nggak keluar banyak. Iya, jadi cuma ngeluarin uang bensin lah kalau naik motor ya. Nah, Jadi sebenarnya enak di Jateng ya, enak. deket ya, Iya, gunung deket. kemana-mana deket. Emang jadi pindah ke Jatengnya kayak. Bisa. Nih, kan gue lihat nih lu kayaknya ada cowok baru nih ya. Ya, kok Nah, terus tiba-tiba enggak. Cowok lu sehobi nggak sih sama lu kan hobinya naik gunung gitu ya, jalan-jalan. Nah, cowok lu sehobi nggak sih? Suka alhamdulillah jalan-jalan. sehobi. Tapi itu Kalau salah gua satu lihat. salah satu tipe lu nggak sih sehobi itu? Lu kalau Iya. nyari pasangan tuh harus Iyalah. hobi apa enggak? Harus. Harus. Karena kalau misalkan lagi bosen, ya udah jalan-jalan gitu. Kan nggak Jalan-jalan. bosan lagi kita. Oke. Berarti lu nggak mau sama yang nggak sehobi? Berantem mulu gue. Berantem mulu. Kenapa tuh berantem? Ya nggak tahu. Tapi kan karena- sehobi juga bisa berantem nggak sih? Sehobi juga. Ya bisa sih, cuman kan kayak nggak terlalu banyak yang nggak sobe. Cuma kalau misalkan gue tipikal orang yang gue nggak bisa dikalahin gitu loh. Jadi kayak temen Iya. gue tuh banyak kayak gini kayak lu. Maksudnya kebanyakan tuh lawan jenis. Jadi kayak susah Oh, jadi cowok tuh kayak- terima gitu. Iya paham. Jadi kayak kalau nggak sehobi tuh dia pasti netting nggak sih ketika lu Kayak naik sama cemburu cowok? gitu. Kalau orangnya sobi sama kita seneng naik gunung kan kayak ya udah tahu gitu. Iya. Jadi kayak paham lah gimana ya kalau cewek naik gunung sama cowok-cowok gitu ya. Nah terus lu gak, maksudnya lu kan kalau nanjak cewek sendiri nggak sih kadang? Iya, cewek sendiri, dan itu gue diomelin sama nyokap gue waktu itu. Kalau misalkan muncak sendiri lagi, udah mending nggak usah gitu. Tapi gue ngeliat banyak Tapi kayaknya seleb-seleb. gue bandel juga ya. Iya, tapi banyak kok seleb-seleb maksudnya yang gue liat di TikTok, di Instagram gitu ya. Cewek tuh rata-rata naik temennya cowok-cowok semua gitu. Ada yang cewek sendiri rata-rata gitu. Menurut lu hal biasa nggak sih kayak gitu? Kalau Biasa gua sih, naik gunung. suka. Kalau maksud gue gini, maksudnya kayak terserah orang ya, dia mau muncak cewek sendiri kayak atau maunya sama cewek-cewek doang tuh terserah. Yang penting kan kayak ya lu juga di gunung ngapain, lu nggak ngapa-ngapain, tapi lu Iya, jaga iya. diri aja, bisa jaga diri. Terus lu ada, Lagi lu bisa ngeyakinin orang tua lu biar lu nggak kenapa-napa, ya kenapa enggak. terus kan banyak ya orang apa pikirannya, berarti yang nggak suka naik gunung nih ya, kan banyak yang kalau misalnya lu cewek nih naik gunung sendiri, Oh, di langsung tenda, konotasinya langsung kayak, iya. bandel gitu Heeh. kan, yang pernah mah enggak. di tenda sendiri cewek bareng sama cowok-cowok ngapain gitu. Lalu ada Ya makanya itu main yang jauh. main yang jauh. Iya, circle-nya harus kebuka. Kan ada orang yang kayak mikir gitu kan, mungkin circle-nya ketutup banget gitu loh. Kayak dia tuh nggak bisa berbaur sama orang lain. Jadi kayak cuma kenal sama satu karakter yang ya orangnya itu doang. Mungkin kenapa dia ngejudge kayak gitu karena dia belum pernah juga, merasakan. belum pernah ngerasain. Betul. Kalau udah pernah ngerasain, ya lihat sendiri nanti itu Mungkin gimana. bakal Mungkin ngerasain. ketagihan. Karena cewek kalau naik, misalnya cewek sendiri nih, temen lu cowok semua nih, misalnya, itu jadi kayak gimana ya? Dijaga banget nggak sih si cewek itu? Dijaga Kayak sih. dijaga banget kan selama- pasti. Selama ini gue pengen aja. Dijaga banget ya. Cuma kan pandangan orang tuh kayaknya jelek aja gitu. Iya, jelek. Karena belum pernah ngerasain kayaknya Belum deh. pernah ngerasain. Soalnya kalau orang yang udah sama-sama pernah ngerasain, pasti kayak ya udah hal biasa aja. Terus kalau cewek pun stand up sama cowok, ya kita nggak ngapa-ngapain ya. Emang gak ngapain? Malah gue Orang sering kedinginan kebanyakan nggak sih? cerita. Ya cerita. Tapi Bagi juga gua kan kan- kalau tidur juga kan SB-an kita kan, Ya maksudnya. SB juga sendiri-sendiri coy, Sendiri-sendiri. kagak berdua anjir. Tapi lu tahu gak sih ada SB yang buat berdua gitu? Buat pasutri. Tahu, tapi kan itu kan beda lah. Oh, iya, Kita kan beda. sama temen bro. Iya. Ya kali berdua Tapi itu kalau udah nikah asik sih tuh kayaknya. bisa Bisa, private di gunung. boleh. Boleh. Tapi ya bro, kalau misalnya sama cowok yang sekarang nih ada niatan serius juga ya. Tiap orang iya Oh, lah, masih gila ada. lu ya. Berarti ntar lu kalau misalnya ini prewednya di gunung, Enggak, outdoor lah ibaratnya. Outdoor mungkin. Outdoor. Mungkin. Lu berarti pengen prewed outdoor, Ya iya. harus di gunung nggak?
Enggak juga sih, cuma kalau bisa mah iya. Kalau bisa iya. Kayaknya dananya juga butuh banyak juga anjir. Iya Iya gak sih? sih. Tapi cowok lu kan ini. Cowok lu apa sih kerjanya? Dia lebih kayak foto pribadi gitu sih, cuma kayak Foto private. Tapi gue liat fitnya juga travel Iya, fotografi. dia suka solo traveling juga. Solo traveling. Nah, karena sama temen gue tau sih kayak dia suka cerita sama gue sih kayak ketemu teman ini gitu. Tapi cowok lu itu udah pernah kayak kan tuh travel fotografi jatuhnya ya, pernah dibayar, maksudnya jalan-jalan dibayar gitu? Kurang tahu deh gue juga sama cowok gue nggak segitu senanyanya itu. Tapi lu sering jalan, sering traveling bareng sama cowok lu sekarang? Belum kesampean anjir. Oh berarti baru? Lagi keadaan kayak gini. Oh iya sih, lagi susah PPKM juga. Ya gitu juga kan, kereta juga harus vaksin juga sih. Iya. Pakai surat vaksin. Lu udah vaksin? Belum. Tapi lu percaya vaksin? No comment lah. No comment No gue comment ya? takutnya gimana gitu. Terus selama lu traveling, nanjak gitu, yang paling berkesan menurut lu di mana sih? Yang paling berkesan, paling wah gitu. Nih berkesannya apa dulu nih? Senangnya, seremnya? Semuanya lah. Seremnya ntar. Yang kita senang-senang dulu. Kalau buat senang, gue ke perahu senang. Apa yang bikin senang apa tuh? Tapi menurut gue semuanya senang sih, soalnya kan sama teman-teman gitu gak sih? Iya. Kayak lebih banyak ngobrol. Terus setiap gunung juga kadang punya ceritanya masing-masing ya nggak sih? Punya ya vibe-nya masing-masing, ceritanya masing-masing. Walaupun kita berkali-kali nanjak ke gunung itu, kadang temennya beda juga, ceritanya juga beda ya. Jadi kayak pasti ada keseruannya masing-masing. Jadi kadang juga lu pasti bingung gak sih kalau ditanya sama orang yang paling berkesan di mana? Iya, karena berkesan semua anjir. Kadang berkesan sudah semua. gitu kan juga kayak nggak ada sinyal, jadi kan mau nggak mau kita ngobrol. Jadi kayak teman gitu. Menjauhkan dari HP itu. Udah gitu juga kita bisa, kalau puncak gunung tuh yang gua alamin ya, kayak apalagi kayak nginep gitu kan kayak nggak bener-bener nggak ada sinyal. Jadi itu kita bisa tahu karakter temen gitu. Iya. Lebih kebuka nggak sih kadang? Iya. Sebenarnya kalau pengen tahu sifat seseorang, muncak gunung bareng. Itu karakternya gimana? Iya. Tapi lu belum pernah muncak bareng berarti sama cowok lu yang baru? Itu yang Keungaran gue muncak. Oh, Keungaran sama cowok lu. Berarti udah tahu lah sifatnya sejauh ini. Ya udahlah. Udah insya Allah. Oke. Lu pernah ngalamin ini nggak sih cerita? Tadi kan senengnya nih. Nanti ini mistisnya ya. Pernah nggak sih ngalamin cerita horornya gitu? Di mana? Di Gunung Lawu sih. Lawu lagi. Tapi itu emang bener gue percaya sama omongannya. Gimana tuh maksudnya? Ceritanya, kejadiannya? Jadi tuh waktu itu gue bulan apa gitu gue ke Lawu sama teman-teman. Nah temen gue ini bawa teman-teman juga dari Jakarta. Jadi kayak langsung Salatiga gitu. Terus akhirnya gue diajakin lah. Awalnya tuh gue kayak aduh Lawu lagi nih, gue belum siap banget gitu kan, maksudnya kayak takut aja gitu. Terus akhirnya karena gue giniin kan, ya udah gue ikut kalau misalkan ada cewek satu lagi, karena kalau gue cewek sendiri kan gue juga mana Lawu cewek sendiri, mana berani gue. Terus akhirnya bawa temen cewek satu. Nah temen cewek satu ini dia muncak baru ke Andong, kalau nggak salah baru ke Andong deh. Terus langsung ke Lawu. Gimana tuh ya kan? Ya gue berharapnya kan kayak nyampe atas tuh jangan malam. Terus kena malam jam berapa? Jam 6:30-an kalau nggak salah baru nyampe atas itu. Terus nah sepanjang jalan ke pos 1, pos 2 gue masih aman, gue masih paling depan tuh jalan sama teman-teman gue. Nah pas mau pos 3 udah tengah-tengah tuh gue udah kayak nggak enak gitu, tapi kayak ya udah. Terus teman-teman gue juga emang kayak sompral gitu, kenapa kalau ngomong nggak dijaga. Iya. Terus suka kayak sompral gitu. Mungkin yang lainnya ngerasa cuma diem, kalau gue tuh kan emang ngerasa, tapi gue ada di beberapa part yang kayak gue ngomong gitu. Kayak keceplosan aja gue ngomong. Terus dari pos 3 ke 4 itu gue nyampe jam berapa tuh? Nyampe jam 4-an kalau nggak salah deh. 4 sore? 4 sorean gitu. Itu tuh gue udah kayak ya udah istirahat dulu, gue bilang kayak gitu. Terus? Nah itu gue sempat
pokoknya dari pos 2 ke pos 3 gitu juga gue sempet sendiri tuh jalan. Sendiri? Iya sendiri. Ditinggal atau gimana tuh? Nggak ditinggal, karena gue ninggalin yang belakang. Lu Karena, ninggalin? iya, Malah soalnya ninggalin. temen gue tuh bawa yang cewek itu kan. Iya. Gue tuh kayak gue udah menghindari, udah deh gue nggak mau nih sampai malam di sini karena gue tahu nih gimana hawa-hawanya kan. Terus akhirnya gue udah nggak enak gitu, gue sendiri tuh iseng-iseng jalan sendiri. Dan bodohnya gue nih, gue kayak egois gitu gak sih? Emang kayak ya egois aja gitu, mungkin setan juga tahu kali ini orang egois banget atau gimana kan, kayak sombong gitu. Terus akhirnya dari posisi itu segerombolan tuh gue yang Kenanya gimana tuh? dari pos mau ke pos gue terakhirnya itu pos 5 itu gue jalan-jalan tuh emang gue udah paling belakang itu. Gue udah nggak enak banget tuh, kayak gue jalan tuh ngebungkuk terus, Kayak di inilah, kayak ditimpa. iya Gimana sih? pokoknya Kayak udah nggak digendong enak gitu. lah, udah nggak enak. Nah itu gue pasukannya gerombolan paling akhir, tapi di belakang masih ada lagi satu orang itu. Oh, iya. Yang satu orang belakang itu akhir banget. Orang lain itu. Terus abis dari situ ini kan gue apa namanya jalan, akhirnya gue udah dibawa-bawain gitu sama temen gue, kayak ini kayu buat gue jalan gitu. Kenapa kayak didorong-dorong, udah sampai dorong-dorong kayak gitu sama temen gue. Tapi tetap aja gue kayak capek gitu, nggak tahu kenapa. Terus abis berat gitu iya aja. kayak udah capek, aduh gue bilang udah nggak kuat nih, kayak mesinnya aja. Gue belum sampai bilang kayak gitu kan, kayak Terus goblok juga gue ya sampai kepikiran buat ngomong kayak gitu. Nah terus udah mau nyampe atas itu gue bilang gini, itu tuh pos. Dan gue kayak ngomong posnya tuh itu udah kelihatan pos, padahal itu masih jauh banget. oh lu kayak Masih ini jauh ya, banget, apa itu sih? udah mau nyampe. Gue kira itu pos padahal enggak. Dan ternyata itu tuh gak ada apa-apa. Gue ngira itu pos tapi itu warna putih gitu, kayak rumah putih Kayak gitu. halusinasi gitu ya. Gue nggak ngerti tuh gue halusinasi apa gitu, tapi itu kayak rumah putih. Terus temen gue depan gue nyenterin gue, dit gak usah aneh-aneh. Itu udah gelap itu pastinya. Udah mau gelap gitu anjir, udah maghriban gitu. Terus Maghrib. gak lama pas di situ gue diciumin wangi banget melati, Terus wangi banget melati. Serang kata gue. lewat doang itu. Iya serang kata gue, ya udah deh ini udah alamat deh. Terus dia kayak udah yuk jalan lagi. Itu semang ada bunyi gitu sih. Terus kata temen gue, nggak tau, gue juga nggak ngerti ya. Kata temen gue gitu kan. Kata temen gue bilang gini, pas gue nyampe atas, gue tuh langsung kayak ada temen gue namanya Aming. Gue tuh emang apa sama kayak dari bawah tuh gue udah bilang nih, pokoknya lu tahu gue tahu lu. Ya lu tau lah gue kayak gimana kalau gue udah nggak enak, gue bilang gitu kan. Ya udah tuh. Terus akhirnya gue yang lain tuh udah nyampe puncak gitu, akhirnya woi gitu. Puncak Bukan puncak tempat sih, campnya, tempat campnya. Woi gitu. Ya udah tuh akhirnya gue tinggal tuh, teman-teman gue udah duluan karena gue udah mau capek banget kan. Terus gue bilangin, Ming, gue udah nggak kuat. Terus akhirnya gue sama temen gue tolongin, duduk dulu. Duduk dulu, gue udah nggak kuat. Terus kata temen gue sih nggak tahu ya, kata temen gue satu namanya Ajay, nggak tahu nih Ajay bener apa enggak, gue juga nggak ngerti. Kata tangan gue tuh nari, jari lu nari sendiri. katanya cuma kan gue nggak sadar. Oh lu nggak merhatiin? Gue nggak merhatiin, emang gue udah nggak sadar, gue udah capek banget. Gimana nari sendiri gerak-gerak gini? Gak tau, mungkin kayak gerak gitu guys, gue nggak ngerti juga. Terus abis dari situ gue dimasukin ke tenda, gue udah lemes banget, gue nggak kuat, pinggang gue sakit. Terus katanya di belakang gue tuh ada cewek, siapa tuh yang ngeliat? temen gue yang mijitin kaki gue. Cowok? Katanya belakang gue ada cewek gitu. Terus yang mijitin gue tuh mau badan pada pegel-pegel semua. Terus? Nah terus abis dari situ gue istirahat, gue tidur gitu malam, jidat gue dielus-elus, nggak tahu sama siapa, tapi gue cowok kan. Akhirnya gue nanya tuh sama temen gue pas nyampe turun, pas udah turun pas nyampe saat 3 lah, katanya kan jangan cerita di daerah sana. Iya, jangan pas lagi di atas lah ibaratnya ya. Terus akhirnya gue cerita di bawah, gue tuh kayak lu yang malam-malam ngalin kepala gue ya, ngelus-ngelus kepala gue kan, bilang gitu. Terus kata temen gue gini, gila lu ya, dia bilang gitu, tangan gue yang masuk ke SB gitu, lu juga di SB, ngapain Dingin, juga gue nganuin kepala lu, dia bilang gitu ya. Terus gue kayak, wah, terus yang ngelus-ngelus kepala siapa anjir, gue langsung kayak gitu kan. Terus temen gue juga kayak di belakang tuh ngedenger suara, katanya muterin gitu. Terus tenda juga warna hijau waktu itu. Terus sebelah sana hijau nih, hijau. Iya. Ini nggak tendanya, bukan? Oh bukan. Sebelah sana temen gue tenda yang buat orang warna hijau gitu. Terus katanya temen gue juga nggak denger gitu, ngomong itu juga gue nggak ngerti juga sih. Cuman kayak menurut gue wah banget sih lau.
Terus Wah. abis dari situ pagi-pagi itu gue udah nggak kuat, bener-bener kayak gue lemes banget deh. Terus akhirnya gue bilangin ke temen gue nggak kuat nih gitu, gue duluan aja ya ke tenda sendiri, nggak apa-apa lu duluan aja. Gue sempet-sempetnya ngomong kayak gitu. Terus kata temen gue gini, nggak usah, lo kalau misalkan mau ke tenda gue juga ikut lah. Gue nggak enak dong, maksudnya kayak gue mikir juga ya, temen gue kalau kan pasti pengennya ke puncak dong, kita apalagi kalau gunung, kalau bukan mau ke puncak, main ke puncak. Terus akhirnya gue kayak ya udahlah, gue juga ngikut. Gue dituntun teman-teman gue nyampe puncak. Akhirnya kita nyampe puncak terus turun. Dari situ turun nih, pas turun kena malam lagi. Kita paling terakhir Turun kena malam. turun kena malam lagi paling terakhir. Terus gitu ada yang orang-orang lau itu apa sih namanya, Porter. nah porternya itu sampai ke atas. Itu kita bener-bener terakhir, Enggak. terakhir. Biasa turun tuh cepet, kok ini bisa sampai malam? Diputerin kan? Nggak ngerti juga gua. Pas malam-malam gitu udah jalan-jalan itu gue ngeliat mata. Lihat mata. Mata di jalan itu. Soalnya temen gue tuh yang cewek udah nggak kuat belakang, udah nggak kuat turun gitu. Mata dua atau satu doang? Dua. Dua. Mata doang? Mata doang, tapi gue nggak tahu baju di mana, mata doang. Terus kata si Amin bilang, gue nggak ngerti si Amin ngeliat beneran apa enggak. Itu gue sampai kayak gue center dong, mungkin gue paling depan tuh, gue paling depan udah sampai lecet tuh kaki gue itu. Gue paling depan, gue pakai ini kan center juga ini kepala itu. Begitu gue ngeliat gue langsung nutupin. Gue kayak pura-pura aja. Itu gue kayak nyadar dong, tapi gimana lu mau teriak juga di gunung, gak ada yang bakal bisa nolongin lo. Iya. Gimana juga gitu kan, kayak bikin panik orang doang yang ada. Iya malah. Iya, terus akhirnya gue buru-buru gitu. Terus temen gue bilang sempet crash juga sih sedikit, kayak ya namanya turun udah malam gitu kayak kan, debat gitu lah ya. debat gitu juga udah ribet banget loh keadaan di situ. Terus kayak ya udahlah, ngalah juga. Terus tuh kejadian di situ kita bener-bener sampai ke malam, bener-bener malam. Berarti lu ketemu dapat cerita mistisnya tuh di Lau, baru di Lau. Selama gue muncul gunung ya, gue baru nemuin namanya mistis tuh di Lau. Emang gue ke Lau belum pernah ngerasain kayak gitu ya. Selama naik gunung pun gue belum pernah ngerasain hal mistis sih. Gue di Lau, makanya gunung, kalau ditanya gunung yang nggak pernah lo pengen lagi di mana, tahu? Berarti lu nggak mau ke Lau lagi? Untuk saat ini enggak, karena saat ini enggak. Karena gimana ya? Ya itu gue takut aja gitu. Takut untuk merasakan hal yang sama lagi. Takut terus. Nah terus apa? Lu ke depannya tuh pengen setelah PPKM nih ada itu ke perahu, selain ke perahu gitu ada target pengen kemana gitu? Banyak kan ke Sindoro Sumbing anjir, supaya gue pengen banget, tapi temen-temen gue udah pada kesana semua. Jadi kalau misalkan gue ajak, ya gue udah pernah gitu dong. Jadi kayak nggak mau lagi, susah nih. Selain Sindoro Sumbing gitu yang jauh gitu keluar. Pengen nggak sih keluar? Pengen ke Semeru, keluar Jawa. Pengen ke Semeru, cuman gue Semeru rasa masih Jawa. Keluar Jawa ada nggak sih kemana? Mungkin gue pengennya ke Sumatera, di daerah Padang itu kan ada tuh ya gunung. Tapi kan kayaknya untuk mendapatkan izinnya itu yang susah dari orang tua. Padang Talamo bagus tuh, Talamo ya. Tapi kan namanya bapak. Oh iya. Sana gimana ya anak orang cewek tua, ya? iya. Apalagi anak cewek ya? Udah gitu di keluarga tuh bener-bener nggak ada yang gunung. Oh nggak, maksudnya nggak hobi, nggak ada emang. Keluarga bokap itu yang Sumatera tuh nggak ada. Terus lu pernah nggak naik pas lagi haid gitu? Pas lagi haid tuh? Pas lagi haid naik gitu? Nggak pernah sih gue biasanya tuh gue selalu ngejaga sih. Kalau misalkan sekiranya gue udah haid, gue berani nanjak. Tapi kalau gue belum haid nih, tapi kan ya kita tahu dong, cewek tuh tahu tanggalnya waktu dia haid gimana. Jadi kayak belum waktunya tuh ya udah lu muncak nggak kenapa-napa, yang penting lu turun udah haid. Mungkin kalau turun pas gue haid, tiba-tiba haid, gue pernah. Nggak pernah. Berarti pas kalau lagi haid nanjak belum? Tapi gue pernah bawa cewek tuh rame-ramean ya ke Cikuray, bawa cewek tuh lagi haid. Tuh orang Padang tuh dia, jadi gue kenal online nih. Kenal online kayak DM-an gitu. Terus gue ajak, lu lagi, tiba-tiba dia bikin story di Curug daerah Sukamakmur lah. Lah kata gue nih orang Padang tiba-tiba bikin story di daerah Sukamakmur, Jonggol. Terus akhirnya gue komen kan, gue reply, dia ternyata lagi ada di Bogor. Dia ternyata lagi ke Bekasi, ketemu abangnya kalau nggak salah. Terus dia malah lagi main ke Bogor. Terus kan gue pas lagi mau banget ke Cikuray itu, gue ajak. Dia pengen banget tuh, tapi nggak bawa apa-apa. Akhirnya gue cariin pinjaman lah kalau emang dia pengen ikut. Terus akhirnya ketemu tuh kita. Awalnya tuh dia ragu-ragu, dia ngasih kepastian ikut tuh Hamin 1 tuh.
H-1 atau ya H-1 dia bilang jadinya ikut. Nah itu dia lagi haid. H-2 tuh dia bilang, Zam kayaknya nggak jadi ikut, ini lagi haid, lagi dapet. Oh ya udah kalau misalnya emang ragu mending nggak usah, tapi kalau emang yakin nggak apa-apa. Itu balik lagi sih sebenarnya kan. Ternyata dia H-1 ngabarin pengen ikut, jadinya ikut. Ya udah ikut lah dia. Jadi posisinya naik tuh haid, tapi dia kuat banget asli. Udah kenapa nggak ada kejadian apa, cuman pas di Cikura itu emang itu kita kena hujan, tiba-tiba hujan langsung deras gitu. Akhirnya kita turun lagi ke pos 6, kita ngecamp di situ. Itu dia pertama kali nanjak dan pertama kali nanjak pun di Jawa gitu. Keren sih, gue akuin lo keren mbak. Tapi gue selama ini gue nggak pernah berani sih kalau misalkan lagi haid gitu. Ya nggak tahu aja, mungkin kita jaga-jaga aja gitu. Gue sih jaga-jaga aja. Namanya gue bisa dibilang orang yang sensitif, cuman nggak sesensitif dulu gue waktu kecil sih. Oh iya. Emang pas kecil nggak? Pas kecil gue pernah nggak sekolah cuman gara-gara gue didatengin satu makhluk. Itu bener-bener sampai gue sakit. Oh berarti lu bisa ngerasain hal-hal kayak gitu ya? Bisa sih. Tapi bisa ngeliat nggak sih? Dulu kecil gue sering banget ngeliat, sampai akhirnya sama engkong gue dulu tuh almarhum sampai ditutup lagi. Iya. Cuman kalau untuk yang udah gede tuh gue nggak ngeliat tuh, mungkin nggak ngeliat gitu ya. Tapi kayak lebih ngerasa. Terus tiba-tiba kayak wah pinggang gue udah sakit nih, kayak udah lagi dipijitin mungkin kayak lagi dipijitin sama. Gue pernah pas udah tapi gede ini nggak bisa dia nggak tahu caranya. Belum lama itu gue sakit, bener-bener sakit. Biasanya nih ya maaf-maaf orang kampung gitu ya, dikasih tolak angin sama emak gue gitu pakai air anget sembuh. Tapi kok ini kagak sembuh. Akhirnya gue bilang gini sama gue, mah kayaknya ke tukang urut aja deh. Namanya dulu kan kita percaya tukang urut ya. Iya. Nah itu emang gue inget banget, malamnya gue lewat kebun. Terus gue udah bilang banget nih sama temen gue pas nganterin pulang, kayaknya gue nggak berani nganterin lu sampai kebun itu, udah gue takut. Gue udah ngomong kayak gitu. Bener aja pas besoknya gue langsung sakit, gak bisa ngapa-ngapain. Terus akhirnya gue ke tukang urut pas malamnya, bener gue ketempelan. Terus akhirnya dibalikin lagi tuh, udah cuman diurut. Terus dikasih apa tuh gue ngerti, kapur-kapur gitu di kepala gue, sembuh gue langsung. Berarti banyak cerita mistis, tapi selama naik gunung baru di Lau doang. Tadi plan ke gunung mana? Sindoro Sumbing pengennya gue Sindoro Sumbing anjir gue, tapi gue belum ada temen sama sekali. Ada sih cewek, cuma kan ya kali gue cewek berdua doang gitu. Bukannya gue meragukan temen gue juga, tapi kan kayak ya kita butuh. Gue juga Sumbing belum sih, gue baru Sindoro. Boleh. Sumbing Selamat belum, karena gue nungguin doi si Padang. Buat kamu yang nonton doi. Oke nih Dit, terakhir nih. Oke. Lo ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman yang baru mau mulai traveling, nanjak? Ada pesan-pesan nggak sih? Terutama cewek. Iya, jangan pernah takut buat mencoba, karena kalau lu pengen ya lakuin aja selagi itu yang menurut lu pengen gitu loh. Karena gue juga pernah ngalamin hal gitu. Gue kayak penasaran terus, kalau nggak digali tuh makin penasaran. Iya sih. Tapi harus dicoba lah ya. Harus dicoba. Walaupun tuh sekali terus kapok, tapi seenggaknya lu pernah coba. Lu udah nggak penasaran lagi. Tapi kalau coba-coba ntar biasanya jadi ketagihan ya nggak sih? Tagihan. Gue awalnya dari Andong doang tuh kayak udah ngerengek bener-bener, udah gue nggak mau lagi muncak. Akhirnya berlanjut terus ya, naik seminggu terus. Kemudian gue ke perahu, terus ke laut. Gak lama ke Merbabu dulu, terus baru ke laut. Oke. Emang gimana ya, susah kalau udah candu ya guys. Aduh susah ya kalau udah candu. Mau duit keluar banyak juga yang namanya buat hal yang menyenangkan. Jangan takut kehabisan duit, tapi takutlah menua tanpa cerita. Mungkin cukup segitu aja ya podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena baru yang kedua. Ini sekarang podcast kedua nih ada di Senjoyo. Ini sepi banget tempatnya. Enak loh. Enak sih asli. Buat yang di Salatiga, kalau mau kesini ke Senjoyo Salatiga. Kalau mampir ke Salatiga ke Senjoyo ya harus coba. Dianterin ntar sama Dita selagi ada di Salatiga. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Kalau nggak ada berarti nggak bisa. Ntar IG-nya gue taruh di deskripsi.
Thank you. Sampai jumpa ketemu di podcast Dah. selanjutnya. Dah.